Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nailur Rahmah, umur 19 tahun, dari Provinsi Lampung, akan membawakan kategori kultum yang berjudul Makna Sabar dalam Situasi Pandemi COVID-19. PPIB Nusantara Kaula Muda Berprestasi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sebuah kenikmatan, nikmat Islam, iman, ihsan, dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar, Nabi kita, Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Yang saya hormati Dewan Juri yang telah memberikan saya kesempatan untuk tampil dalam acara ini, dan kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya pernah membaca sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, as-salatu nur was-sabru diya was-sadaqatu burhan. Salat itu cahaya, was-sabru diya. Kalau bahasa Indonesia, kata sabar memang artinya cahaya. Tapi kenapa Rasulullah SAW bersabda salat cahaya, kemudian terulang lagi tapi dengan kata yang berbeda perkataannya, tetap artinya juga sama, cahaya. Terus bedanya apa? Kalau dengan bahasa Arab, memang setiap kata memiliki makna yang berbeda. Kata nur beda sama dia. Waja'alna syamsa diya'an wal qamara nuran. Kami jadikan matahari adalah dia, bersinar, dan kami menjadikan bulan bercahaya. Sama-sama cahaya, tapi kenapa kata dia untuk matahari dan kata cahaya untuk bulan? Karena matahari cahayanya bersinar, bisa membuat kita sakit bila kita di padang pasir misal. Contoh, terbakar kulit kita, berubah kulit kita, bahkan dehidrasi tinggi. Ini karena dia itu artinya panas. Saking panasnya terasa sama kita. Beda sama cahayanya bulan, tidak terasa. Ada cahaya bisa menerangi jalan kita, tapi tidak membuat kita sakit. Nah, di sini kalau sholat cahayanya membuat kita tenang batin kita dan nyaman dalam kehidupan kita. Beda sama sabar. Disebut kata sabar, ada kalimat dia bersinar seperti sinarnya matahari. Berarti sabar pasti akan merasa berat, sakit. Makanya disebutkan dalam bahasa Arab ada sabar pahit. Ya, ada rasanya.
Karena memang kita sulit menahan menghadapi segala sesuatu dengan sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang sabar terhadap ujian, dia akan mendapatkan balasan surga. Subhanallah, subhanallah. Bahkan sabar tidak ada batas. Banyak orang berkata, saya sabar, tapi kan sabar ada batasnya. Itu salah. Sabar itu kenapa tidak ada batas? Karena pahalanya pun tidak dibatasi. Innama yunfas sabiruna ajrahum bi khairi hisab. Allah membalas pahala bagi orang yang sabar tanpa hitung-hitungan besar dan tidak ada habisnya. Dan yang membuat kita mampu sabar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pertama, kita sabar karena ujian yang kita hadapi tidak lebih parah daripada apa yang kita hadapi. Pada kita, jadi kita mampu sabar seharusnya, karena dibandingkan kondisi dan keadaan kita, masih kita lihat negara lain seperti wabah COVID-19 ini. Walaupun di Indonesia semakin meningkat positif corona, tapi dibanding negara lain, kita masih oke lah, aman, masih bagus. Berarti ujian yang kita hadapi dengan kuat, sabar. Kita harus melihat negara lain, bagaimana kondisi mereka. Bahkan banyak negara sudah lockdown. Kita belum sampai lockdown yang benar-benar lockdown. Jadi masih kita mempunyai kemampuan untuk sabar. Oh, berarti kesabaran saya sebenarnya tidak susah dibanding kesabaran yang harus mereka jalankan di negara lain. Yang kedua, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita mampu sabar karena kita meyakini Allah Subhanahu wa taala membalas kesabaran kita. Saya kasih gambaran. Contoh, ujian yang kita hadapi ini kan takdir. Manazzalal bala'un illa bidam. Tidak ada bala yang Allah turunkan, pasti sebab dosa dan maksiat. Bagaimana Allah angkat bala? Yaitu satu amalan, satu amalan, taubat. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terangkatlah bala. Sabar, tenang, yakini ada hikmah di balik musibah ini. Ada pahala yang Allah balas. Allah tinggikan derajat kita. Allah hapuskan dosa kita. Amin, Allahumma amin. Dan juga yang mendorong kita sabar karena selama ini ternyata kenikmatan yang kita dapat tidak membuat kita sabar. Kita tidak membuat kita sadar untuk mensyukurinya. Contoh, sebelum ada musibah COVID-19, di mana aktivitas kita pulang pergi kegiatan, alhamdulillah nyaman-nyaman saja. Bapak ibu kita kerja nyaman-nyaman saja. Kita pergi sekolah nyaman-nyaman saja. Jalan-jalan ke mall, jalan-jalan kemana-mana, nyaman-nyaman saja. Semua ini yang berlalu nikmat, tapi sayang sekali kita kurang mensyukurinya. Begitu kehilangan nikmat tersebut, muncul rasa gelisah. Jadi di sini Allah
memberikan kita musibah atau bala dengan COVID-19 ini. Marilah kita sama-sama bertaubat dan sabar menghadapi musibah ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja kultum dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.